Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya mas sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan ini dapat mengisi kegiatan di rumah kita yang tentu mungkin pengajian kita liburnya bukan 2 pekan lagi, bisa jadi 1 bulan, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi ya, ikhtiar kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera mengangkat virus corona ini. Dan disinilah ya, kita merasa bahwa selama ini ketika kita sehat dan waktu luang, kita bisa melaksanakan ta'lim, kita bisa melakukan belajar, itu harus kita syukuri. Karena begitu kita hari ini kita tidak bisa melaksanakan ta'lim tersebut, kita merasa mungkin tersiksa, bosan dan sebagainya. Dan tentu beberapa hal yang harus kita harapkan, mudah-mudahan menjelang Ramadan kita sudah selesai urusan dengan virus ini, sehingga kita bebas untuk melaksanakan ibadah-ibadah berjamaah, baik sholat fardu, sholat Jumat, dan bahkan sholat tarawih nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita ingin membahas tentang Ramadan. Sebagaimana tentu walaupun dalam menghadapi virus kita jangan lupa untuk mempersiapkan diri dalam bulan Ramadan ini. Ada hadis ini disebut lemah, dhaif, tapi karena berisi doa bagi kita mengikuti yang tidak masalah, yakni Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Yang ini tentu sebenarnya memiliki makna tersendiri di kalangan para ulama, bahwa minimal persiapan itu adalah 3 bulan menjelang 2 bulan ya menjelang Ramadan. Yakni ada di bulan Rajab, ulama menyebut bulan Rajab nanti adalah bulan menanam benih ya, bulan menyemai. Kemudian bulan Sya'ban juga adalah bulan di mana bulan ini adalah bulan untuk menanam pohon menjelang panen. Kemudian yang terakhir adalah di bulan Sya'ban itu menyemai, berarti nanti bulan Ramadan harapannya panen. Karena itu saya berpesan pada jamaah ya, karena ini sudah bulan Sya'ban, mulai bulan menanam. Kalau bulan Rajab itu membuka-buka ya catatan tentang Ramadan. Kemudian ya bulan Sya'ban itu mulai sedikit banyak kita melaksanakan amalan yang akan dilaksanakan di Ramadan, sehingga nanti waktu Ramadan adalah waktu yang paling tepat untuk melanjutkan amalan-amalan yang sudah kita laksanakan. Karena itu jamaah sekalian, bahwa persiapan ilmu harus kita ingat lagi, maksud dan tujuan dari berpuasa, bahwa berpuasa ini menghasilkan ketakwaan, sehingga amalan-amalan yang mendorong kita untuk menjadi bertakwa itu tentu harus benar-benar kita lakukan. Karena dalam hadis kan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, sama juga dengan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Ada keimanan kita semangat dalam melaksanakan Ramadan ini, tapi ada wahtisaban, perhitungan yang tepat, keikhlasan. Dan perhitungan dan keikhlasan ini panduannya adalah ilmu. Berarti mau apa kita di bulan Ramadan, ilmunya harus jelas. Nah,
dari amalan yang sudah kita pelajari bersama, bagaimana berpuasa seharusnya, kemudian apa yang kita isi di waktu sahur, ya kita ingatkan misalnya di waktu sahur jangan banyak makan, tapi sebenarnya waktu bangun untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian menjelang subuh adalah mohon ampun kepada Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Kemudian juga begitu masuk subuh kita bersiap untuk memulai amalan yang berhubungan dengan berpuasa Ramadan itu sendiri, yakni dengan ibadah yang terbaik. Kemudian habis subuh kita jika tidak punya kewajiban maka kita bisa duduk ya sampai terbit matahari sehingga kita bisa melaksanakan sholat 2 rakaat yang setara dengan haji dan umrah. Kemudian ya dari pagi hari menjelang sore sampai siang, kalau memang nanti ya kita sudah bisa beraktivitas maka isilah dengan aktivitas yang terbaik. Kemudian jangan lupa ibadahnya juga harus dijaga yang terbaik, kemudian baca Quran dan sebagainya, itu tambahan-tambahannya, sehingga nanti begitu asar tiba ini adalah antisipasi akhir agar dalam ya anjuran beramal itu hati-hati di akhir dari amal tersebut, bahwa ketika kita berada di akhir maka kita harus benar-benar menyiapkan diri bahwa menjelang buka puasa ini harus benar-benar terisi dengan amal-amal solih, ampun, berdoa, mohon segalanya kepada Allah, sehingga begitu waktu maghrib tiba kita sudah siap dengan ibadah berikutnya. Dan tentu ini menjadi husnul khotimah pertama di dalam berpuasa. Jadi kita akhiri puasa dengan yang terbaik. Berbuka puasa sedikit saja, kemudian kita sempurnakan sholat maghrib, kemudian dari sholat maghrib sampai sunnah kita kerjakan, kemudian pulang sholat maghrib kita makan sedikit. Nah kemudian karena menyiapkan untuk sholat tarawih agar tidak mengantuk, agar dengan yang terbaik. Nah ini rangkaian begitu nanti habis sholat isya ya kita usahakan ya membaca Al-Quran gitu ya, kemudian sampai target kita. Setelah itu persiapan untuk tidur karena harus bangun di malam hari. Ini amalan-amalan yang sifatnya rutin, ditambah lagi nanti dengan bagaimana Allah ya jika Allah memberikan amal, sebagaimana Nabi juga memperbanyak infak sedekah di bulan Ramadan, kita juga akan melakukan hal yang sama. Sehingga semua aktivitas ya ibadah Ramadan, selain kita harus menyedikitkan berbuat dosa, tapi amalan-amalannya sudah sempurna. Nah sesempurna mungkin, dan ini harus dilatih dari hari sekarang mumpung masih ini tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriah, yang mudah-mudahan kita benar-benar akan disampaikan kepada bulan Ramadan. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya saya mohon maaf ini pakai kacamata karena mata kemarin itu agak merah, jadi biar fokusnya bukan ke mata saya nanti, tapi saya pakai kacamata ya. Dan kita lanjutkan bahwa setelah kita mengingat ilmu teori yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita dapatkan, maka pelan-pelan diatur waktunya. Walaupun saya sudah menyebut ya, kita manajemen waktunya harus tepat. Artinya ketika Ramadan tiba, bagaimana cara memanage agar amal-amal tercapai, maka fokus kita bukan pada waktu ya, tetapi fokus kita pada keadaan. Kalau ternyata di pagi hari itu keadaannya ya kosong dan sebagainya, maka tentu dalam hal ini kita gunakan sebaik-baiknya sesuai target kita. Misalnya mau baca Quran sekian, mau sholat duha sekian dan sebagainya. Ini harus konsisten ya, belajar dari saat ini kita dengan adanya wabah corona saja, kita ya semuanya aktivitas ada di rumah, sehingga ini menyesuaikan. Artinya kalau nanti ternyata setelah kita melaksanakan amalan yang terbaik, suatu saat ternyata ada yang di rumah itu sakit atau apa, kita harus mengurus orang lain dan sebagainya, atau kita sendiri harus ada urusan, ya urusan itu sambil ya berjalan, sehingga apa, kita tidak perlu sesali.
ternyata baca Qurannya harus bisa pindah ke habis duhur, nggak ada masalah ya. Ternyata pas waktu luang kita bisa 8 rakaat sholat duhanya. Pas waktu sempit mungkin 2 atau 4 rakaat ya. Walaupun ya usahakan 4 rakaat lah minimal ya, sampai 6 rakaat 8 rakaat. Ini harus dilakukan dengan tenang, perlahan, sehingga apa? Kita tidak perlu mengeluh suatu saat Allah uji dengan ujian, tapi kita pelaksanaan ibadah-ibadah yang bisa digeser. Misalnya baca Quran nih ya, habis sebelum duhur nggak sempat ya, benar-benar karena sibuk, uzur yang sesungguhnya ya, bukan uzur yang dibuat-buat. Itu adalah menunjukkan bahwa ya kita masih punya kesempatan. Yang tidak bisa digeser tentu sholat duha. Masa sholat duha habis duhur, bukan duha itu mah ya. Ini hal-hal yang perlu di manage dengan baik, amal apa saja yang kita targetkan, sehingga tidak menghalangi kewajiban-kewajiban kita. Tapi kalau ada amalan yang bisa ya kita kurangi dan sebagainya ya tidak ada masalah ya. Misalnya biasanya baca buku banyak gitu ya, ya mungkin kurangi, diganti dengan baca Quran ya. Atau tentu kalau tidur banyak ya sama, harus dikurangi, diisi dengan ibadah-ibadah. Nah tentu ada amalan yang bisa disambi misalnya ya. Karena sekarang kan misalnya kalau kita mau infak, sodakoh, bahkan wakaf bisa melalui transfer ya, melalui transfer apabila diantarkan mau makan waktu sekian dan sebagainya. Nah ini manajemennya harus bagus. Kemudian jangan lupa ya, setiap hari kita evaluasi nanti ya, evaluasi bagaimana pelaksanaan tersebut, sehingga bandingan kita, mohon ya, bandingan kita adalah dengan Ramadan yang lalu. Jangan bandingan kita adalah jadwal, tapi Ramadan kita yang lalu. Dan kita tidak perlu mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh kawan kita, karena kita standar kita adalah diri kita. Yang ini mudah-mudahan kalau semua ini ilmunya sudah, kemudian latihannya sudah, kemudian di bulan Ramadan itu Ramadan itu malah difokuskan kepada kita, maka tentu ini menjadikan kita melalui yang terbaik. Jadi biar tentu di dalam kaidah ini maka saya bagi 2 sesi ya, tentu karena apa, biar mengingatkan kita pada persiapan yang lebih baik, sehingga konsentrasi kita juga lebih baik. Maka ini saya bagi 13 menit pertama terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan sesi 2. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaannya jelas ya. Di sesi 2 saya tidak memakai kacamata ya. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka setelah tahap 1 tadi kita menyiapkan diri ya, tentu di tahap 2 ini kita harus menyeimbangkan antara ya, kesehatan dan kekuatan. Karena puasa ini sebenarnya harapannya kita mendapatkan semuanya. Target menjadi orang yang bertakwa itu yang pertama tentu kita ya, bersih hati kita. Bagaimana dengan bersih hati kita itu tadi? Untuk membersihkan hati kita satu butuh keikhlasan. Yang kedua, makanya di kita ada ya suka berminta maaf dan sebagainya, tidak apa-apa, itu dalam rangka membersihkan hati. Kemudian tadi ibadah-ibadah yang terbaik, karena double ya, sambil puasa sambil ibadah, berarti dapat 2 pensucian jiwa. Dan ini efeknya harus pada diri kita, apakah makin suci atau tidak. Kemudian meninggalkan dosa-dosa itu juga dalam rangka membersihkan jiwa kita. Kemudian tentu tadi ya, diisi lisan kita dengan baca Quran, dengan zikir, itu juga merupakan bagian dari pensucian jiwa. Karena kenapa harus seperti itu? Karena orang yang bertakwa harus suci jiwanya. Yang kedua, harus ya fit fisiknya. Maka
salah satu target dari puasa itu kan menyehatkan badan. Maka proyek menyehatkan badan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan tadi ya sahur sedikit, kemudian biar bisa dikuras, kemudian aktivitas tetap ya, sehingga fisik yang lain itu bergerak ya, karena kuatnya fisik itu kan bukan dengan makanan tapi dengan latihan ya. Kalau kita biasakan tadi makannya sedikit tapi dilatih badan kita, berarti badan kita akan menjadi kuat ya. Kemudian setelah itu ya, kesehatan itu tadi ya, mengatur kapan tidur dan ibadah. Ternyata ibadah itu juga menguatkan jasad kita ya, karena dia berpahala dilatih. Kenapa? Karena memang ya semua faktor dari kesehatan itu kan nomor satu harus kita syukuri. Sedangkan kaidah umum dari bersyukur ini kan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur maka Allah akan tambah. Kalau kita bersyukur atas kesehatan kita, lalu kita gunakan untuk beribadah untuk melakukan hal-hal yang terbaik, maka itu adalah bagian dari diri kita dalam menyehatkan fisik kita. Beraktivitas, jangan malas dan sebagainya, itu juga merupakan kesehatan. Karena ciri yang sehat kan geraknya itu kuat. Dan kenapa juga ya, syahrul Ramadan, syahrul sabri, as-sabru itu kan artinya sesuatu yang juga berat. Artinya kita harus benar-benar banyak prihatin untuk diri kita sendiri. Kemudian juga kita harus tadi ya menunjukkan diri bahwa kita ini bagaimana kekuatan fisik merupakan bekal dari amal yang tertinggi. Amal yang tertinggi itu kan jihad di jalan Allah. Nah, jihad di jalan Allah hanya akan bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang kuat secara fisik. Kemudian juga sehat fisik didukung dengan sehat pikiran, sehat akal. Dan ini kan harus berarti apa? Kita harus menajamkan ilmu kita, baik nanti di taklim ataupun menajamkan pikiran kita yang berisi ya. Ini di Ramadan ini adalah dengan cara tadi ya, banyak ya menahan diri, banyak merenung dan sebagainya. Karena waktu khususnya apa? Waktu-waktu makan ya, kita yang biasanya sarapan pagi gunakan untuk mengasah akal kita ya, biasa makan siang gunakan untuk mengasah akal kita, juga merenung di situ sehabis sholat duhur dan sebagainya. Ini sehat akal. Jadi ada sehat jiwa, sehat fisik, sehat akal ya. Sehat jiwa tadi sehat hati ya. Kemudian yang berikutnya adalah sehat harta. Ini harus menjadi catatan bagi kita bahwa sehat harta ini juga merupakan kekuatan terbesar bagi kita. Di samping harta kita halal, maka kita harus menggunakan harta itu. Harta yang sehat adalah harta yang memberi manfaat di dunia dan akhirat. Kalau dia cuma memberikan manfaat di dunia, maka itu tidak sehat. Kalau sedangkan kita harus memanfaatkan harta ini bermanfaat di dunia dan akhirat. Ya, bersyukur kita selama ini sudah terlatih, mulai kita manage. Saya dan kawan-kawan juga berusaha untuk membantu, sama-sama membantu dengan program-program yang sesuai dengan apa keperuntukan harta kita biar bisa dinikmati bukan hanya di dunia sampai akhirat. Nah, ini kesehatan termasuk juga kesehatan keluarga dan masyarakat. Maka wajar ya di bulan Ramadan ini disuruh banyak berjamaah, kemudian disuruh berkumpul dengan keluarga, disuruh membangunkan keluarga kita ketika bangun malam, dan nanti puncaknya semua latihan itu adalah di itikaf. Itikaf itu hanya akan bisa sukses dilaksanakan kalau ya secara pribadi tadi ya, urusan pribadi, hubungan pribadi sehat, hubungan keluarga sehat, hubungan masyarakat dalam hal ini jamaah masjid sehat, maka akan terlaksana itikaf yang terbaik. Tetapi ketika ini tidak sehat, maka kita tidak bisa. Jadi target ya dari Ramadan menjadikan kita orang yang bertakwa itu yang pertama tadi adalah sehat hati dan jiwa. Kemudian yang kedua adalah sehat ya fisik kita. Kemudian yang ketiga adalah sehat akal kita, ilmu-ilmu kita. Kemudian yang keempat adalah sehat harta kita. Yang kelima adalah sehat ya keluarga kita dan masyarakat kita. Dan ini mudah-mudahan bisa terlatih di bulan Ramadan ini dengan seluruh amalan-amalan yang biasa kita laksanakan,
dan seluruh amalan-amalan yang biasa kita kerjakan. Makanya jangan lupa kita terus ya saat ini stay at home dalam rangka tadi ya menangkal ya daf'u ya Allahumma dfa'annal bala kan gitu ya. Ya Allah angkatlah bala ini ya, tolaklah bala ini sehingga kita bisa menggunakan itu di rumah ini untuk jangan lupa menyiapkan Ramadan. Jangan cuma menyiapkan tadi ya menolak corona ya. Kalau kita bisa dosa-dosa ditolak seperti corona ini ya, menolak corona sama dengan menolak dosa-dosa ya. Ada dosa ya, kita selalu cuci dengan sholat kita, ada dosa kita cuci dengan wudhu kita, ada dosa terus saja kita minta maaf. Sebagaimana ya sekarang orang disiplin sekali, di mana-mana cuci tangan pakai hand sanitizer, kemudian tadi disemprot disinfektan dan sebagainya. Inilah kedisiplinan fisik dalam melawan virus. Nah sedangkan dalam kehidupan kita ini kita melawan virus-virus setan. Yang virus-virus setan ini tentu ya luar biasa, dan kita harus menangkalnya dengan seluruh kesehatan tadi. Ya, sehat secara saya ulangi ya, target dari ketakwaan itu adalah sehat secara ruhani, sehat atau hati ya, sehat secara tadi ya fisik, kemudian juga sehat secara akal ya, kita ilmu kita, kemudian sehat secara keluarga dan harta, kemudian sehat secara keluarga dan masyarakat. Dan itu akan terlihat dalam sehatnya kita ketika berkata-kata ya, disuruh sabar dan sebagainya. Hadis-hadisnya jelas bahwa ketika kita berpuasa itu suruh menahan diri. Nah inilah faktor-faktor yang kalau kita menggunakan bahasa lain ya, mari kita kalahkan potensi-potensi buruk yang ada dalam jasmani kita, yang kita harus lawan dengan hal-hal yang berada dalam ruhani kita, yang kita kembangkan melalui Ramadan itu. Maka jelas sekali kenapa Ramadan itu bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ini mudah-mudahan benar-benar kita fokus pada ketakwaan, jangan fokus kepada yang lain-lain ya. Ini menjadi PR kita bersama. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya wabah ini, sehingga kita di bulan Ramadan bisa melaksanakan dengan yang terbaik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjadikan ujian ini benar-benar menjadi tempat untuk lebih dekat kepada-Mu, lebih dekat kepada keluarga kami, dan lebih bermanfaat bagi agama kami. Ya Allah, kalaulah hari ini Engkau halangi masjid-masjid itu hanya dengan ya, satu kekuasaan-Mu dengan makhluk yang sangat lemah, makhluk yang kecil, maka Engkau maha segalanya ya Allah. Tapi memang ibadah itu ketika kami halangi, berikanlah kenikmatan kami untuk beribadah di rumah kami bersama keluarga kami ya Allah. Allahumma dfa'nal bala wal waba wal fitan ta'un wal ma dhahara fiha wa ma batana ya Allah ya, angkatlah dari kami wabah ya, ta'un dan juga hal-hal yang lain yang bisa menjadikan kami itu, sehingga mudah-mudahan Ramadan ini bisa Engkau cabut ya semua ujian ini, sehingga kami bisa melaksanakan Ramadan yang terbaik. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang beriman, jadikanlah bagi mereka rahmat, berikan bagi mereka adalah ya jihad fisabilillah bagi orang-orang mukmin yang meninggal karena corona ini. Ya Allah, berikan kami kesabaran untuk bisa melewati ini dengan makin dekat kepadamu, makin benar-benar bertakwa kepadamu, makin bertambah sabar di hadapanmu ya Allah.
Hamba sadar bahwa hamba ini sangat kecil, tidak sanggup melawan ya ketentuan-Mu yang dengan menggunakan makhluk yang sangat kecil ini ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan semua kita tetap mendapatkan ilmu, dijaga segala keluarganya dari bala ini, dan mudah-mudahan ya, kami dengan cara ini, Engkau ikhtiar ini Engkau kabulkan sehingga wabah itu cepat bisa berlalu dari kami, sehingga kami bisa melaksanakan Ramadan dengan yang terbaik. Ya Allah, hanya kepadamu kami minta tolong, dan hanya kepadamu kami berdoa, mudah-mudahan apa yang kami laksanakan ini menambah pahala, walaupun kami ya tidak bisa lagi melaksanakan sholat jamaah di masjid karena kehati-hatian kami. Mudah-mudahan ini semua Engkau ganti dengan yang lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan ya Allah, berkumpulnya kami dengan keluarga ini mampu ya menjadikan amalan yang terbaik bagi keluarga kami, sehingga menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.